Bapak Ibu, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan durian di dalam rumah, ujung-ujungnya ketagihan. Mari kita mengambil hikmah untuk Isra Mi'raj penuh kemuliaan. Berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Nur Ihsan Junullah. Beliau beralamat di klaster Tari BC 01 Sumarekon Gede Bage Bandung. Status menikah, anak 2 laki-laki dan 2 perempuan. Pendidikan SMA Negeri 5 Bandung, Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, jurusan fakultas atau jurusan syariah, aktivitas ketua Yayasan Robbani dan pengajar. Itulah CV beliau. Kami persilakan kepada Ustadz Ihsan Junullah untuk memberikan tausiahnya. Baik, suara saya jelas? Jelas, Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, para siswa, orang tua murid, kepala sekolah, dan seluruh jajaran di SMA PGII 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam media Zoom. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan. Mudah-mudahan jadi penggugur, penghapus semua dosa dan kesalahan. Dan kita yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap rasa syukur atas nikmat ini menjadi tambahan kenikmatan itu sendiri, ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, maka aku pasti akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Mudah-mudahan dengan nikmat syukur atas kesehatan semakin disehatkan. Dengan nikmat syukur atas kebersamaan makin dikuatkan kebersamaannya. Dengan nikmat syukur atas ilmu, mudah-mudahan semakin ditambah ilmunya. Dengan nikmat syukur atas hidayah sebagai seorang muslim, mudah-mudahan ditambah terus hidayah keislamannya. Dengan nikmat syukur atas kebaikan dari guru-guru kita, mudah-mudahan semakin bertambah kasih sayang guru kepada kita. Dengan nikmat syukur atas rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah juga rizkinya untuk kita semua insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Terlebih kata Nabi kita Muhammad SAW, nikmat dunia yang utama itu 3, kata beliau. Kalau sudah diberikan 3 nikmat utama di dunia ini, sudah diberikan dunia beserta isinya. Yang pertama, pikiran yang tenang. Yang kedua, fisik yang sehat. Yang ketiga, enak makan.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seorang hamba ya di pagi hari dalam keadaan tenang pikirannya, sehat badannya, dan dia punya makanan, maka dia sudah diberikan seluruh dunia beserta isinya. Nah, insya Allah pikiran kita pagi hari ini tenang semua, walaupun punya masalah, walaupun ada problem, ya, walaupun ada kesusahan, insya Allah kesusahannya bisa diatasi ya, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik dan seluruh orang tua murid, seluruh pimpinan, kepala sekolah dan jajaran SMA PGI 1. Tentu kalau kita bercerita tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gambaran besarnya kita sudah paham, kita sudah hafal insya Allah ya. Berawal dari kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berawal dari tahun kesedihan, ya. Amul Huzni kata para ahli sejarah, ahli sirah. Nabi bisa sedih juga, karena Nabi juga punya hati, karena Nabi juga punya perasaan. Sama seperti kita, punya hati dan punya perasaan. Bahkan, Allah tahu bahwa dada Nabi itu bisa jadi sempit akibat ucapan-ucapan orang lain. Jadi jangan membayangkan bahwa seorang nabi adalah makhluk Allah yang sama sekali tidak terpengaruh dengan peristiwa, keadaan, dan lingkungan. Nabi punya rasa, Nabi punya hati, Nabi bisa senang, Nabi juga bisa sedih. Bahkan kesedihannya sangat mendalam. Kesedihan akibat ditinggalkan orang yang sangat dekat, sangat berperan, sangat disayangi oleh Nabi. Nabi ditinggalkan Siti Khadijah, ya. Nabi juga ditinggalkan Abu Thalib di bulan yang sama, di tahun yang sama. Bahkan kalau kita lihat keluarga Nabi, ya, keluarga Nabi ini semuanya meninggal. Semuanya meninggal saat Nabi masih hidup, kecuali seorang saja, kecuali Siti Fatimah radhiyallahu anha dan beberapa orang ya, pamannya misalnya. Semuanya meninggal dunia. Siti Khadijah, kemudian pamannya Abu Thalib, Hamzah, kemudian anak-anaknya semua meninggal dunia, yang laki-laki, yang perempuan, semua meninggal dunia. Kecuali Siti Fatimah yang meninggal setelah Nabi meninggal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggalkan orang yang sangat dekat, ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyisakan kesedihan yang sangat mendalam. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj adalah kesedihan. Jadi kalau hari ini kita sedang diuji dengan kesedihan, kalau hari ini kita sedang diuji dengan permasalahan, ya, apapun masalahnya, kisah Isra Mi'raj ini kisah yang tepat untuk kita gali hikmahnya, termasuk dalam pendidikan. Karena yang Allah inginkan, kita sebagai hambanya tidak larut dalam kesedihan. Sedih normal, tapi larut dalam kesedihan tidak normal, tidak boleh. Ya. Apalagi kita percaya kalau pendidikan itu harus menyenangkan, gitu ya, harus membahagiakan, harus memberi kenyamanan. Apa istilahnya, fun learning mungkin ya.
belajar yang menyenangkan, membahagiakan, supaya hati kita terbuka, kepala kita juga terbuka, dan kita siap menerima. Bahkan kesedihan ini kalau dibiarkan, dampaknya sangat besar, berbahaya. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dengan doa ini kita diajarkan ternyata efeknya itu tidak main-main. Doanya dibaca, disunahkan untuk dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, dosisnya begitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kesedihan dan dari kegalauan. Kita diajarkan berlindung dari kesedihan dan kegalauan. Karena nggak baik ternyata kesedihan dan kegalauan. Nggak baik kalau kita jadi peserta didik, jadi murid, jadi siswa. Nggak baik terus-terusan galau. Nggak baik kita terus-terusan sedih. Nabi berlindung dari sesuatu yang buruk. Nggak mungkin Nabi berlindung dari sesuatu yang baik. Jadi galau dan sedih itu harus dilawan. Galau dan sedih itu harus dihilangkan. Galau dan sedih itu harus kita kendalikan. Dan kitanya juga jangan sampai membiasakan diri atau mencari sesuatu yang justru bikin kita galau, gitu ya. Kurangilah tontonan-tontonan yang bikin kita galau, kurangi tontonan-tontonan yang bikin kita sedih, dan seterusnya. Kebahagiaan itu penting, sehingga Nabi berlindung dari kegalauan dan kesedihan. Efeknya apa? Kalau sudah galau dan sedih, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Lemah dan malas. Saya pernah diskusi, ngobrol dengan salah seorang mahasiswa S3 dalam psikologi, ya, namanya Zain Permana, mungkin ada yang kenal juga. Kata beliau ini begini, jadi ada yang namanya mental time travel, katanya. Mental time travel, ya, melakukan perjalanan waktu, tapi yang melakukan kembara waktunya, yang mengembara dalam waktunya adalah mentalnya, jiwanya, ya bukan. Kalau Isra Mi'raj kan fisik dan jiwanya Rasulullah. Nah, mental time travel ini, mentalnya atau jiwanya merekonstruksi peristiwa masa lalu, membayangkan kejadian masa lalu, dan akhirnya dia terseret ke kenangan masa lalu. Kasuat-suat kalau kata orang Sunda begitu ya. Teringat kenangan masa lalu yang menyedihkan, menyakitkan, akhirnya jadi trauma dan sedih berkepanjangan. Atau jiwanya itu mengembara ke masa depan, membayangkan kejadian-kejadian masa depan yang belum tentu bakal kejadian. Akhirnya jadi galau sendiri. Terseret ke masa lalu jadi sedih berkepanjangan, terseret ke masa depan yang belum tentu bakal kejadian, jadi galau tidak berkesudahan. Nah, efeknya, kata beliau, mental time travel ini mengakibatkan seseorang jadi tidak berdaya, merasa lemah, gara-gara sedih dan galau yang berkepanjangan. Nah, kalau sudah sedih dan galau berkepanjangan, efeknya jadi merasa tidak berdaya. Nah, kalau sudah merasa tidak berdaya, orang akan mudah jadi malas. Saya bilang, Kang, tunggu sebentar. Kebetulan beliau orang Kiara Condong. Sedih dan galau mengakibatkan lemah, lemah mengakibatkan malas. Ini menyambung pisan atau dengan doa Rasulullah. Pas banget seperti yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari sedih dan galau,
dan aku berlindung dari lemah dan kemalasan. Kadang ekspresi lemahnya kan mungkin seringlah kita dengar begitunya, teman-teman adik-adik, da aku mah apa tuh, hanya bubuk ranginang di kaleng kongguan yang sudah dioplos dengan opak gitu ya. Ekspresi ketidakberdayaan. Padahal potensinya besar, padahal cerdas, padahal luar biasa begitu. Tapi karena galau, orang pintar kalau lagi galau itu nggak kelihatan pintarnya. Orang hebat, orang kuat kalau lagi sedih nggak muncul kekuatannya. Orang yang punya potensi kalau sedih dan galau kayak orang yang lemah. Dan sebaliknya, orang yang fisiknya lagi sakit, tapi kalau mentalnya itu kuat, ya semangatnya itu tinggi, tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit. Jadi ternyata kesehatan mental, kesehatan jiwa itu sangat penting, luar biasa, harus dijaga. Efeknya kalau sedih dan galau jadi lemah, kalau sudah lemah jadi malas. Kenapa banyak kemalasan? Boleh jadi sebabnya banyak kelemahan, merasa lemah, merasa tidak berdaya. Akhirnya karena lemah jadi ya malas, rebahan lah begitu ya. Yang diharapkan misalnya generasi muda itu jadi generasi perubahan, berbalik jadi generasi perubahan, ya. Dari perubahan jadi perubahan. Kurangilah yang galau-galau, kurangilah yang sedih-sedih. Kita cari sesuatu yang bisa menggembirakan, membahagiakan, menyemangati kita. Tontonan, kita cari tontonan yang semangat, begitu ya. Kalau mau mendengar sesuatu, dengarkan sesuatu yang bikin kita semangat, bukan yang bikin kita sedih, bukan yang bikin kita galau. Dan lihat ujungnya dari doa ini, hadirin yang Allah muliakan, ujungnya dari doa ini adalah wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung dari lilitan hutang dan intimidasi orang. Artinya, berawal dari kesedihan dan kegalauan, ujungnya berakhir jadi intimidasi orang, qahrir rijal. Sehingga Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan nabinya dan orang-orang yang beriman tidak akan dibiarkan terus-terusan dalam kesedihan dan kegalauan. Nah, berawal dari kesedihan inilah muncullah peristiwa Isra dan Mi'raj. Poin pertama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bahayanya berlarut-larut dalam kesedihan, bahayanya efek dari kegalauan, sehingga Allah tidak akan biarkan Nabi. Bahkan kehilangan Abu Thalib dan Siti Khadijah ini jadi tekanan buat Nabi. Kata orang-orang musyrik di Mekah begini, Muhammad sekarang sudah tidak ada yang melindunginya. Abu Thalibnya sudah meninggal dunia, backingnya sudah tidak ada, ya, payungnya sudah nggak punya. Sekarang kita bisa bebas menekan Muhammad. Makin jahat orang-orang musyrik karena Abu Thalibnya meninggal dunia. Abu Thalib itu kalau bahasa kitanya payungnya Nabi, backingnya Nabi. Kalau mau macam-macam, hadapi dulu Abu Thalib. Abu Thalib itu sesepuh, Abu Thalib itu pembesar. Gitu. Ketika Abu Thalib meninggal, orang Mekah makin jahat. Makanya, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dibaca ya. Atau saya boleh share screen. Kalau diizinkan saya mau share screen juga ini untuk memudahkannya. Jadi kalau kita membaca beberapa ayat sebelum surat Al-Isra, di akhir surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala sudah menguatkan Nabi, gitu ya. Menguatkan Nabi supaya bersabar.
sebelum ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Terima kasih. Nah, ini surat ke-16, surat An-Nahl, sebelum surat Al-Isra. Kita lihat di ayat 127, di ayat 128. 128 itu ayat terakhir surat An-Nahl. Halaman berikutnya, nah kalau kita lihat, halaman berikutnya itu langsung masuk ke surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, kita mundur ke satu surat sebelumnya, surat An-Nahl, di ayat terakhir. Ini hubungan ayat sebelum surat Al-Isra dengan surat Al-Isra. Kata Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap tipu daya mereka. Allah beserta orang-orang yang bertakwa, Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah ayat ini, sing sabar, jangan sedih. Allah bersama orang bertakwa, Allah bersama orang yang berbuat baik. Kemudian di surat berikutnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Jadi masih nyambung ya antara ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Ayat sebelumnya tentang kronologi latar belakang kenapa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat berikutnya kejadian Isra Mi'rajnya itu sendiri. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Spirit Isra Mi'raj dalam ranah pendidikan yang pertama, pentingnya menjaga kebahagiaan, pentingnya kegembiraan ya. Karena kesedihan dan kegalauan itu berbahaya. Kesedihan dan kegalauan itu berbahaya. Kita berlindung kepada Allah pagi hari, sore hari, kita berlindung. Mudah-mudahan kita dijaga dari sebab-sebab yang bisa menggalaukan kita, dari semua sebab yang bisa menyedihkan kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini jangan sampai membuat kita gagal fokus. Gagal fokus bagaimana? Seringkali kalau bicara tentang Isra Mi'raj, fokusnya itu ke Nabi Muhammad. Ya, fokusnya itu ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa pertunjukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan nabinya. Jadi subjeknya itu bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah objeknya. Nabi Muhammad objeknya, Allah subjeknya. Allah yang memperjalankan nabinya. Jadi fokusnya itu sebenarnya tentang kekuasaan Allah memperjalankan hambanya. Nah, fokusnya bukan tentang Nabi Muhammad yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Fokusnya bukan Nabi Muhammad, fokusnya adalah kekuasaan Allah yang memperjalankan nabinya. Mungkin sekilas mirip-mirip ya. Tapi ketika fokusnya ini benar, ketika fokusnya itu tepat ke subjeknya, maka kita akan menjawab, kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditujukan, diarahkan. Misal begini, ini ilustrasi ya, pendekatan saja. Misal gini, ada bayi di lantai 7, ya, di lantai 7 satu gedung yang tinggi. Ada orang yang lihat, kata orang yang lihat,
Ini mustahil ada bayi bisa naik tangga sampai ke lantai 7. Mustahil juga ada bayi bisa naik lift nyampe ke lantai 7. Apalagi bayinya masih belajar merangkak. Apalagi tangganya curam. Apalagi pijit-pijitan tombolnya itu tinggi. Nggak nyampe bayinya itu untuk pijit tombol 1, apalagi sampai ke 7. Nggak mungkin ya ada bayi bisa sampai ke lantai 7. Tiba-tiba datang bapaknya. Kata bapaknya gini, ini bayi saya. Saya yang menggendong bayi ini, saya yang ngangkat bayi ini dari lantai dasar ke lantai 7. Kata yang lihat tadi, saya nggak percaya, nggak mungkin ada bayi di lantai 7. Kata bapaknya, saya yang gendongnya, saya yang ngangkutnya, saya yang bawanya dari lantai dasar. Masih kekeh ternyata yang ngelihatnya tadi. Nggak mungkin, nggak percaya ada bayi bisa naik ke lantai 7. Kata bapaknya, memang bayinya nggak bisa naik ke lantai 7, tapi saya yang bawanya, bukan bayinya jalan sendiri. Kalau masih tidak percaya juga, sebenarnya dia nggak percaya kemampuan bapaknya ngegendong. Dia nggak percaya bapaknya bisa gendong, karena bapaknya sudah bilang, saya yang gendongnya, bukan bayinya yang jalan sendiri. Nah, mudah-mudahan ilustrasinya kena ya, mudah-mudahan pendekatannya dapat. Jadi subjeknya tentang sang ayah yang menggendong bayinya naik ke lantai 7. Kalau bayinya sendiri mustahil bisa melakukan perjalanan sendiri sampai ke lantai 7, karena dia nggak bisa naik tangga, juga nggak nyampe pijitan tombol liftnya. Gitu. Tapi kalau bicaranya tentang sang ayah yang menggendong bayinya ke lantai 7, dengan mudah kita menerima, oh iya bapaknya kok yang gendong, gitu ya. Kalau kita gagal fokus, gagal juga kita untuk mencerna peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, poin yang kedua, peristiwa pertunjukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah memperjalankan hamba-Nya. Makanya kita lihat tentang Isra dan Mi'raj ini, awalnya itu dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah. Inilah fokusnya, ya. Jangan sampai gagal fokus. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu sebagai objek yang diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci. Nah, fokusnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Apa maknanya? Maha Suci Allah dari kekurangan, Maha Suci Allah dari kelemahan. Mustahil Allah tidak mampu memperjalankan hamba-Nya dalam waktu yang singkat. Kalau ada yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, sebenarnya yang dia ingkari adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang masih mengatakan mustahil ini terjadi, sebenarnya yang dia ragukan adalah kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra dan Mi'raj ini bukan hanya tentang keimanan kepada Nabi Muhammad, tapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dahsyat. Kalau ada orang yang nggak percaya dengan kekuasaan Allah, ini berbahaya, ngeri begitu. Nah, poin yang kedua ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bahayanya gagal fokus. Kalau yang pertama, bahayanya kesedihan. Yang kedua, bahayanya gagal fokus. Apa kaitannya dengan ranah pendidikan? Kalau gagal fokus dalam pendidikan, bahayanya juga sangat besar. Gagal fokus, kita belajar itu, kata para ulama, katanya ada 3 ilmu itu. Ilmu mengenal Allah,
ilmu mengenal makhluk Allah dan ilmu mengenal perintah Allah. Mengenal perintah Allah dan mengenal makhluk Allah ini hanya sarana untuk mengenal Allah. Fokusnya tetap mengenal Allah. Ilmu itu terbagi jadi 3. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal makhluk Allah, belajar fisika, belajar kimia, belajar IPA, belajar IPS, biologi, sejarah, dan seterusnya. Ini yang dipelajari semua makhluk Allah. Mengenal perintah Allah. Ya, mengenal apa sih perintah sholat, perintah zakat, perintah saum, larangan zina, larangan mabuk, larangan judi, dan seterusnya. Kita mengenal Allah, mengenal makhluk Allah, mengenal perintah Allah dan larangan Allah. Endingnya, fokusnya dari semua ilmu ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berbahaya ketika gagal fokus, hanya mengenal makhluk, tapi tidak mengenal Khaliq. Hanya belajar ciptaan, tapi tidak mengantarkan kepada penciptanya. Akhirnya, ilmunya banyak tentang ciptaan Allah, tapi ilmunya tidak ada tentang penciptanya itu sendiri. Dia kuasai ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kedokteran, dan seterusnya. Ini kan bicara, ini ilmu tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau gagal fokus, tidak sedikit kemudian muncul fenomena, muncul muncul pinter tapi keblinger begitu. Secara ilmu dia luas, tapi dia nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gagal fokus dalam pendidikannya, gagal fokus ketika belajarnya, hanya fokus ke ciptaannya, tidak fokus ke penciptanya. Belajar tentang ciptaannya, tidak mengajarkan, mengantarkan kepada penciptanya. Contoh gagal fokus begini misalnya. Ini contoh ilustrasi saja misalnya. Kita belajar tentang turunnya hujan. Hujan itu turun pertama karena ada matahari. Matahari memanaskan air laut. Air laut kemudian menguap. Uap air berkumpul jadi awan. Awan kemudian ditiup angin. Angin membawa awan ke dataran tinggi. Di dataran tinggi awan mengalami kondensasi, pendinginan. Kemudian turun awan di dataran tinggi. Dari dataran tinggi air hujan kemudian mengalir ke dataran rendah. Dari dataran rendah kemudian kembali ke lautan. Kalau berhenti sampai sini, sudah gagal fokus. Kenapa? Karena ini baru cerita makhluk. Ilmu mengenal makhluk Allah. Ilmu mengenal ciptaan Allah. Tapi, yang fokus, ya, ketika ilmu mengenal Allah, mengantarkan kita kepada ilmu tentang Allah. Kita akan belajar tentang salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana caranya Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan, pertama Allah menciptakan matahari. Matahari yang Allah ciptakan memanaskan air laut. Air laut yang dipanaskan kemudian Allah ubah jadi awan. Uap air Allah kumpulkan jadi awan. Awan ini kemudian Allah gerakkan dengan angin atas perintahnya. Kemudian awan ini bergerak ke dataran tinggi dan Allah turunkan air hujan di dataran tinggi. Kemudian Allah alirkan ke bawah. Kemudian dikembalikan lagi ke lautan. Seperti itulah cara Allah membuat siklus air, hidrologi mungkin sekarang ya, menurunkan hujan di muka bumi. Apa bedanya? Yang pertama konsep yang pertama dengan konsep yang kedua. Kalau makhluk Allahnya sama, ilmu tentang makhluk Allahnya sama. Tapi yang kedua nggak gagal fokus. Ya. Sehingga ketika ilmu bertambah, ilmu makhluk Allah bertambah, ilmu tentang Khaliqnya juga bertambah. Dan inilah yang Allah inginkan ya, dalam spirit ranah pendidikannya. Perhatikan bagaimana ayat pertama yang Allah turunkan. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Iqra bismi rabbik.
agar tidak gagal fokus hanya dengan iqra'-nya saja, iqra'-nya harus bismi rabbika. Nah, ini yang kedua, spirit Isra Mi'raj dalam ranah pendidikan, jangan sampai kita gagal fokus. Ya. Isra Mi'raj bukan tentang Rasulullah sebagai subjek, tapi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan, kalau kita lihat redaksi ayatnya, Masya Allah, begitu banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita tahu hamba siapa yang dimaksud oleh Allah. Hamba yang dimaksud dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau begitu, kenapa tidak redaksinya Subhanalladzi asra bi rasulihi, atau Subhanalladzi asra bi nabiyhi, atau langsung sebut nama Subhanalladzi asra bi Muhammadin, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi-Nya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad, misal. Langsung disebut namanya. Kenapa? Pilihan redaksinya dalam peristiwa perjalanan agung ini, yang Allah pilih adalah penghambaannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin yang ketiga ya. Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan ke Sidratul Muntaha, ke tempat yang paling tinggi, bahkan malaikat Jibril saja tidak sampai ke tempat itu. Bahkan Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi saja, di langit ke-7 berhenti, di Baitul Ma'mur. Tapi Nabi Muhammad SAW melampaui itu semua. Langit 1 lewat, langit 2, langit 3, sampai langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan dalam perjalanan ini, Allah memilih kalimat hambanya. Artinya, semakin menghamba, semakin diangkat derajatnya ke Sidratul Muntaha. Semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diangkat derajatnya ke Sidratul Muntaha. Nah, apa spiritnya dalam ranah pendidikan? Kemuliaan bagi orang terdidik ketika dia tawadhu dengan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman ya, dalam surat Al-Mujadilah. Kalau kita lihat surat Al-Mujadilah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang beriman, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah? Qarun itu mengaku punya ilmu. Kata Qarun begini di surat Al-Qasas ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun di akhir surat Al-Qasas, kalau kita lihat bagaimana ilmu yang dimilikinya justru malah membuat sombong gitu. Ini surat Al-Qasas ayat ke-87, 78. Qarun berkata, Qarun itu orang paling kaya di zaman Bani Israel yang ditenggelamkan hartanya oleh Allah, sampai kita mengenalnya kalau ada harta di dalam bumi, harta Qarun, harta karun. Kata Qarun begini,
Aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi ilmunya justru malah membuat sombong dirinya. Saya kaya karena saya pintar. Saya bisa sukses ini karena saya pergi pagi pulang petang, kepala pusing, pinggang pegal. Bahkan saya kuliah itu sudah sampai S10 dan seterusnya. Akhirnya saya bisa kaya. Semua karena ilmu yang saya miliki. Karena meninggi, maka Allah benamkan ke dalam tanah. Karena merendah dengan penghambaannya, maka Allah tinggikan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, hadirin Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah, adik-adik dan seluruh orang tua murid, ya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan penghambaannya kepada Allah, saat itu juga Allah mengangkat nabinya ke Sidratul Muntaha yang paling tinggi. Ilmu itu meninggikan derajat seseorang. Tapi kalau Allah sudah meninggikan kita dengan ilmu, jangan lupa kita tawadu. Jangan lupa kita tawadu. Semakin tawadu, semakin diangkat derajatnya. Semakin mengangkat derajat diri kita sendiri, sombong gitu ya, dengan ilmu, dengan harta, dengan segala yang kita miliki, justru semakin dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga ini, spirit Isra Mi'raj dalam ranah pendidikan yang ketiga, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari harus membuat kita semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin berakhlak, semakin ramah, semakin baik kepada guru, semakin sopan kepada orang tua, ke orang tua harus semakin hormat, ya, ke orang yang lebih tua semakin hormat, ke yang lebih kecil juga semakin sayang. Lihat, waktu Nabi Musa waktu belajar ke Khidir. Mungkin pernah dengar cerita Nabi Musa dan Khidir, ya. Bisa dilihat di surat Al-Kahfi. Waktu Nabi Musa pergi ke Khidir, sebabnya Nabi Musa ditanya sama Bani Israel. Kata Bani Israel, wahai Musa, siapakah orang yang paling pintar di dunia? Man a'lamu ahlil ardi? Siapa orang yang paling pintar di dunia? Nabi Musa lihat kanan, lihat kiri. Nabi Musa lihat di depannya Bani Israel, ya, orang-orang yang selama ini terjajah Fir'aun. Kata Nabi Musa, saya adalah orang yang paling pintar. Saya orang yang paling pintar di muka bumi. Malaikat Jibril turun atas perintah Allah. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, Allah memerintahkanmu untuk belajar lagi. Belajarlah ke seorang guru. Guru ini ada di pertemuan dua lautan. Bawa bekalmu, bekalnya ikan, karena memang ikan ini nutrisi terbaik untuk pembelajaran. Bawa bekalmu, bekalnya adalah ikan. Nanti kalau ikannya hidup lagi, kalau ikannya nanti masuk atau kamu kehilangan ikan, di situ kamu akan menemukan gurumu, Khidir. Berangkat Nabi Musa ketemu dengan Khidir dan akhirnya terjadilah proses pembelajaran, pendidikan Musa kepada Khidir. Apa hikmahnya? Ketika Nabi Musa merasa sudah jadi paling pintar, saat itu juga Allah menegur dan nyuruh lanjut belajar. Jadi justru unik ya, saat merasa sudah paling pintar, saat itu justru harus belajar lagi. Siapa Musa yang paling pintar? Saya, kata Allah, belajar lagi. Jadi kalau sudah merasa pintar, justru harusnya belajar lagi. Kalau merasa bodoh, komodei, gitu ya. Apalagi kalau merasa bodoh. Nabi Musa saja merasa paling pintar, disuruh belajar lagi, apalagi kalau kita merasa masih bodoh. Jadi terus-terusan belajar. Nah, ini yang ketiga. Penghambaan kepada Allah, merendah di hadapan Allah, justru mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Yang keempat, mohon maaf untuk pematerian, berapa menit sampai jam berapa? Mohon diingatkan ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, adik-adik, Bapak dan Ibu guru, seluruh orang tua murid. Yang keempat, Laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila. Pada suatu malam. Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari. Saya pernah nanya begitu ke hadirin, ya, ke audiens, ke mustami, anak SMA, anak SMP, kalau saya tidak salah, anak SMP, tentang Isra Mi'raj juga. Adik-adik, Isra Mi'raj itu malam-malam. Kenapa Isra Mi'raj malam-malam? Kenapa nggak siang-siang? Ada yang tahu? Ya, jawabannya lucu-lucu. Siang-siang mau panas, Tan. Kalau Isra Mi'raj siang-siang mau panas. Jadi kalau mau ke matahari, kapan perginya? Kalau mau ke matahari supaya nggak panas, malam-malam. Insya Allah nggak akan panas. Kenapa? Kenapa Isra Mi'raj itu malam hari? Apa Allah mampu? Allah pasti mampu memperjalankan hambanya di siang hari. Allah mampu. Tapi Allah memperjalankannya di malam hari. Apa rahasianya? Kenapa harus malam-malam? Kalau siang-siang juga bisa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi naharan misalnya. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu yang paling efektif untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat Rasulullah ketika Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, adalah waktu malam. Jadi pendidikan spiritual yang paling efektif waktunya itu di malam hari. Malam hari, waktu yang paling efektif untuk mengajarkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain siang hari kita belajar ilmu, ya kita belajar ilmu tentang makhluk Allah, malam hari juga bisa menjadi waktu pendidikan kita, ya. Kita belajar sama-sama. Waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Laila, di malam hari. Malam hari. Jadi selain kita belajar siang hari, malam-malam juga waktu pendidikan. Ya. Memang kalau pada Isya sunnahnya bagusnya kita tidur, kita istirahat. Nah, di sepertiga malam terakhir ini kita bisa bangun. Ya, syukur-syukur kalau misalnya bisa lebih lama. Kalau tidak, ya sesaat sebelum waktu subuh. Ini waktu yang indah, waktu yang enak, waktu yang tentram, waktu yang damai, waktu yang paling indah untuk mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Kita melangit dengan sholat kita naik dengan sholat kita, karena sholat kita itu mi'raj kita. Sholat kita itu mi'raj kita. Kalau kita ingin mi'raj, kita sholat. Mi'rajnya pengen semakin tinggi, waktunya yang paling enak adalah di malam hari. Ya. Pendidikan, jadi waktu pendidikan itu bukan hanya siang hari, bahkan Allah mendidik nabinya untuk mendekat kepada Tuhannya di malam hari. Mungkin saya yakin ya, saya nggak tahu. Mungkin sudah ada program ya kebersamaan di malam hari untuk sama-sama kita bangun, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita sholat tahajud. Kalau memungkinkan kita kumpul di satu tempat, kalau tidak kita masing-masing di tempatnya masing-masing saling membangunkan. Apalagi sekarang ada WA begitu ya, bisa dimaksimalkan WA. Gurunya nge-WA ke murid sekelasnya, ke wali kelasnya WA misalnya, gimana sudah pada bangun, ayo kita sholat malam, kita sholat tahajud, kita minta ke Allah di waktu istimewa ini, kita mi'raj dengan sholat malam kita. Ini salah satu bagian dari pendidikan, spirit Isra Mi'raj dalam ranah pendidikan. Bahwa pendidikan bukan hanya di siang hari, pendidikan juga di malam hari. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada suatu malam dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, dari satu tempat sujud ke tempat sujud yang lainnya, dari satu rumah Allah ke rumah Allah yang lainnya yang diberkahi, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Bahwa pendidikan Allah kepada nabinya tidak pernah lepas dari kedekatan dengan rumahnya, dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak bisa kita menginginkan kesolehan kalau kita tidak mendekatkan ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Kalau Allah mau, bisa saja. Kan cerita Isra Mi'raj itu Rasulullah sedang tidur di rumahnya Ummu Hani. Sedang tidur di rumahnya Ummu Hani itu sepupunya Rasulullah, anaknya Abu Talib. Ya, anaknya Abu Talib. Rasulullah sedang tidur di rumahnya Ummu Hani, kemudian malaikat Jibril datang, membangunkan, mengajak keluar dari rumah Ummu Hani, kemudian pergi ke Masjidil Haram. Buruknya sudah menunggu di Masjidil Haram. Dari rumah Ummu Hani ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit, dari langit ke Sidratul Muntaha. Kalau Allah mau, itinerary-nya gitu ya, jadwal perjalanannya, kalau Allah mau bisa saja dari rumah Ummu Hani langsung naik ke Sidratul Muntaha. Tapi Allah tidak menghendaki perjalanan seperti itu. Yang Allah kehendaki adalah perjalanan minal masjid ilal masjid, dari rumah Allah ke rumah Allah berikutnya. Sehingga kita tidak bisa menjauhkan umat dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa menjauhkan peserta didik kita dan menjauhkan diri kita sendiri dari rumah Allah, karena ini bagian dari spirit Isra dan Mi'raj. Minal masjid ilal masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 spirit Isra Mi'raj dalam ranah pendidikan ini memang hanya sekelumit, secuil, sedikit dari berbagai macam hikmah yang begitu besar, begitu banyak dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena waktu juga yang membatasi, mudah-mudahan yang 5 ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi motivasi dan inspirasi kita semua dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Saya kembalikan ke moderatornya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustaz Haji Ihsan Junullah yang telah memberikan tausiahnya terkait dengan membangun spirit Isra Mi'raj dalam ranah pendidikan. Alhamdulillah tadi sudah mantap sekali apa yang diberikan oleh Ustaz. Sekedar review bahwa bagaimana kita harus menghindari yang namanya bahaya kesedihan, ya, bahaya gagal fokus. Terkadang ya tadi seseorang banyak yang fokus kepada makhluk, ya, tapi juga tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita pentingnya mengenal Allah, pentingnya mengenal makhluk, dan pentingnya mengenal berita Allah. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwasanya ilmu seseorang itu meninggikan derajat seseorang, namun derajat itu tentu akan mulia ketika seseorang tawadu dengan ilmunya. Kemudian waktu yang paling efektif membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di malam hari. Terlebih juga setelah kita melakukan qiyamul lail, ya, maka bagaimana seorang pelajar juga menambah ilmu, ya, belajar itu di malam hari lebih mantap lagi. Dan kesolehan seseorang itu harus dibangun bagaimana dia mendekatkan diri dengan masjid tentunya, ya. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan yang telah
barokah memberikan materinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Untuk berikutnya adalah doa. Monggo Ustadz, barangkali berkenan untuk memimpin doa. Baik. Ya, sebelum kita akhiri dengan doa, kita istighfar. Mudah-mudahan kalau ada dosa yang menghalangi ijabah doa kita, dengan istighfar Allah cabut hijabnya, Allah angkat tirainya, dan mudah-mudahan Allah ijabah doa kitanya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ya, terima kasih kepada Ustadz yang telah memimpin doa. Terima kasih juga atas waktunya untuk mengisi materi pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak, Ibu guru dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah acara demi acara pada hari ini telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, hidayah serta taufik serta keberkahannya kepada kita semua, dan tentunya kita harus bisa mengambil spirit daripada Isra Mi'raj itu sendiri adalah bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kata, marilah kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dini Nur Hasan Basri undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya izin pamit ya. Ya, sama-sama.